Tokyo. Tokyo. Nggak dilihat itu sweaternya? Udah. Ini pagi hari ya, saya habis beres-beres belanjaan, masukin ke tempatnya, ke sini ke kas. Begitu Cinta Cahaya mau masuk sekolah, mereka bilang, mana belanjaan saya? Ternyata ini belanjaannya bukan buat saya. Banyak ya. Doe de paprika. Nee, dat moet er niet in. Itu mah jangan itu. Dat is niet van ons. Ya, Wat ini een paprika. paprika juga. Oh tuh, ini belanjaan. Jadi Cinta Bunda pingin tahu itu belanjaan dari uang siapa? Van mij. Oh, Mijn geld. bener. Mona, stop. Ik word abused. Ini jadi mereka itu ngumpulin uang ya. Caranya, jadi Cinta Cahaya itu jualan kue untuk ngebantu orang-orang yang kurang beruntung. Jadi mereka belanja banyak banget ya. Ini, terus ini, roti juga tuh ya, roti. Terus ada croissant. Ini ada jam. Terus jamnya ada 2. Terus ada ini juga 2 pasta. Ada tanden pasta. Makanya saya bingung, ini mereka nggak pakai merek Aquafresh ya, tapi pakai merek lain. Tapi mereka beli ini. Jadi siapa yang mau pakai, ternyata untuk orang lain. Tuh, ini semua mereka belanja. Uangnya dia nyari sendiri untuk orang yang kurang mampu. Ini belanjaan anak-anak. Pakai jaket ya. Ini dibawa sekarang nggak belanjaannya? Jadi teman-teman, belanjaan ini ternyata bukan punya kami. Jadi tadi saya lihat begitu bangun tidur, ngelihat berantakan. Ini ada belanjaan yang belum dimasukkan ke lemari. Jadi saya langsung masukkan ke lemari. Ternyata begitu anak-anak mau pergi sekolah, mana katanya belanjaan yang dia bawa. Jadi si belanjaan ini mau dia kasihin ke Futsal Bank. Jadi Futsal Bank itu adalah suatu organisasi di mana organisasi di Belanda ya, jadi non profit yang menyediakan makanan dan minuman atau apapun yang sifatnya untuk diberikan kepada mereka keluarga yang tidak mampu. Contohnya misalkan pasangan yang bercerai, terus si istrinya masih belum punya penghasilan dan harus dibantu untuk menafkahi anak-anaknya. Itu biasanya mereka itu ada boleh 1 minggu sekali datang ke Futsal Bank untuk di belanjaan 1 tas gini biasanya atau 2 tas dia boleh bawa ke rumah. Project dari Cinta Sekolah ini ya, Cinta Cahaya di Sekolah itu, anak-anak itu mengumpulkan uang dengan biaya sendiri. Contohnya menjual kue, terus mengumpulkan botol-botol bekas ke supermarket. Nah, uang kumpulan itu dia nggak tahu habis berapa, berhasil mengumpulkan berapa, tapi cukup banyak karena mereka menjual brownies. Browniesnya itu dijual 1 potongnya 75 sen. Waktu itu mereka bikin 3 loyang, terus habis dijual ke tetangga. Dijual ke tetangga ya 75 sen, mau berapa, ada yang beli 4, ada yang beli 2 ya, variasi. Jadi mereka jualan kue brownies itu, hasilnya dibelikan bahan belanjaan ini. Untuk diketahui ya, saat ini di Belanda inflasi itu agak menanjak tajam, harga bensin mahal, dan
eh, barang kebutuhan makanan itu naik cukup drastis katanya. Naik cukup drastis. Jadi mereka berinisiatif si sekolah untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung dengan finansial di keluarga mereka dengan mengirimkan makanan ke Futsal Bank. Futsal Bank itu ya bank makanan ya untuk mereka yang kurang mampu. Gitu. Jadi ada baiknya di Belanda ini saling membantu ya dengan membantu kita bisa hidup sejahtera ya. Jadi di Belanda itu kita itu nggak mewah-mewah ya, cukup secukupnya tapi semua kebutuhan terpenuhi. Ada asuransi, ya asuransi bayar sendiri ya, dan harganya mahal. Tapi kan kalau ada sakit sampai ribuan euro bisa di cover di asuransi itu. Jadi itu harus pakaian juga ya. Kalau misalkan pakaian bekas, kita bisa membuangnya itu ke tempat sampah pakaian dan akan dikirimkan ke negara ketiga gitu. Terus di sini itu nggak gengsian kayak Cinta Cahaya ya, dia itu pakaiannya itu yang sekarang banyak dia pakai itu banyaknya tidak beli, ada yang beli juga. Tapi kalau misalkan dia mau pakai, dia pakai, jadi nggak gengsi gitu. Dia dapat dari teman saya, dia ada orang Spanyol, teman tetangga waktu di rumah yang dulu, anaknya itu sekelas dengan Cinta Cahaya dulu waktu SD yang dulu gitu. Jadi pakaian dia itu karena anaknya lebih tinggi dikasihkan ke Cinta Cahaya, terus Cinta Cahaya mau. Terus sekarang itu hampir satu lemari punya dari anak teman saya itu gitu, bekas dia gitu. Jadi kan kalau di sini kalau pakaian itu masih layak pakai ya, karena pakainya kan per musim. Terus anak seperti Cinta Cahaya kan tubuhnya lagi pesat gitu, jadi hanya 6 bulan baru beli bisa udah tidak terpakai lagi. Nah, jadi anak-anak itu nggak gengsi gitu, dia pakai baju bekas bisa dimanfaatkan. Terus tapi anak-anak di sini kalau mau gitu, dia bilang oh saya tidak suka ini, jelek, tidak cocok di badan saya, boleh dikasihkan ke orang lain gitu. Jadi jika mau bilang iya gitu ya, jadi nggak aduh kasihan itu yang ngasih, udah dipakai aja atau nanti dikasihkan ke orang lain gitu ya, asal tidak menyakiti hati yang membeli yang memberi, enggak gitu. Jadi si Cinta Cahaya itu udah tahu kalau misalkan dia suka, dia bilang suka, terus dia pakai. Tapi kalau misalkan dia tidak suka, dia terus terang bilang saya tidak suka pakaian ini, terus akan kalau tetap mau kasih saya, mungkin saya kasih ke orang lain atau ke futsal pakaian gitu. Jadi tapi tidak akan saya gunakan. Jadi mereka terbiasa untuk berterus terang, tidak gengsi, mau memakai pakaian bekas asal mereka suka, tapi akan menolak jika mereka tidak suka gitu. Jadi betul-betul eerlijk itu apa ya, terus terang. Jadi ada budaya di Belanda yang baik yang harus kita tiru, tapi harus ada budaya yang tidak baik ditiru juga. Kita hanya memilih mana yang baik dan yang tidak. Semua tergantung pada diri kita masing-masing, mana yang akan kalian lakukan dengan baik, mana yang akan kalian pilih. Teman-teman saya ini hari Rabu kegiatan saya adalah nyuci pakaian, beresin semua rumah, semua lantai, terus biasanya menelpon keluarga di Indonesia. Jalu masuk tuh, si Jalu keluar masuk rumah terus. Oke teman-teman, selamat menikmati hari kalian, semoga bahagia. Lihat cuaca di Belanda ini ya, hujan angin sudah 2 hari seperti ini, dan tidak menjadi hal yang aneh bahwa beginilah angin besar di Belanda.
Anak-anak ke sekolah dianterin papahnya hari ini karena anginnya kencang dan akan ada sedikit badai badai angin nanti sore jam 4 pada saat mereka pulang, jadi lebih baik dianterin dan pulangnya dijemput. Oke, sampai jumpa lagi, dadah. Oh my god. Halo semuanya, bilang Halo semuanya. Saya unboxing guys. Oh my god, look at this. It's good. Ini dari Zara. Zara guys, ya, niet onze adres. Nggak ada. Oh, pelan-pelan. Buat Indonesia. I do not get. Ini buat Indonesia ya. Apa itu? So ini Sweater. sweater. Ya. For the cold, this. Buat dingin. Terus? Dua sweats. Ya, dua ya, ada dua. Blues. Ya, buat cincin. Buat cincin. Ada t-shirt. En er staat op make memories become memories. Ada Celana. Ada t-shirt. T-shirt buat siapa ya? Buat Galih cukup nggak? Nah, misschien. Iya, t-shirt ini semuanya Van Dara. Terus buat sekarang family. ya itu awas jangan Sekarang dari Pull and Bear. iya. Awas takut adresnya jangan diliatin. Iya. Moet eruit. Iya, boleh dibuka. Bisa nggak? Ja, ik ben sterk. Bisa. Sebetulnya masih ada Zara ya. Satu box lagi, tapi ternyata saya salah menuliskan alamat, nggak pakai nomor rumah, jadi balik lagi. Ada Sweater Natiga Tokyo. Nggak dilihat itu sweaternya? Udah. Aduh. Ini mah nggak antusias. Ada apa itu? Tuinbroek. Iya betul, Tuinbroek. Sweatshirt. Ya itu mah buat bunda ya. Rok. Nggak ada. Ada yang bagus Deze nggak? wil ik. Mau itu? Ja. Coba lihat Tuinbroeknya besar nggak? Itu ukuran apa? S apa M apa? M. M? Terlalu besar ya? Nee, kijk maar. Apa? Coba lihat. Aduh, jatuh. Coba lihat sini. Ya pakai aja langsung. Coba prober. Enggak telang. Prober dulu. Nee, ik ga het niet voor mensen doen. Oké, Nggak mau. Aduh, dasar anak-anak. Hei, diopremen dulu. Itu unboxing dari Cahaya. Ya, unboxingnya cepet sekali ya. Jadi gini, saya cuma mau menceritakan bahwa setiap bulan Januari atau bulan kira-kira Juli Agustus itu di Belanda suka ada sale besar-besaran. Sale-nya itu nggak kira-kira ya, bisa sampai 70%, 80% malah ada. Itu semua gila-gilaan. Dan musim dingin juga gitu. Jadi jas yang bermerek, yang bagus itu di sale ya, karena saya suka kirim barang baju-baju buat saudara-saudara di Indonesia. Saya selalu memanfaatkan pada bulan Januari atau Juli ini. Jadi kita pesan aja di toko yang biasa kita pesan, yang saya pesan itu Stradivarius, terus Pull and Bear, Zara, sama H&M. Banyak pilihannya gitu.
banyak, pokoknya banyak, sampai kadang-kadang apa aja lah yang sale kita beli. Dan ini ada satu dus lagi nggak nyampe ke rumah, itu padahal yang banyaknya ya, ternyata saya nggak kasih nomor itu. Nomornya lupa, jadi cuman alamat, nggak ada nomor. Begitu dilihat, kenapa ini udah on the way tapi nggak nyampe-nyampe. Begitu dilihat alamatnya salah, jadi balik lagi ke si Sarah. Sekarang lagi diusahakan apakah bisa balik lagi ke sini. Kita udah ke customer service-nya dan mereka akan kirim ulang gitu, kirim ulang itu ya. Tadi baju-baju yang saya beli yang kira-kira bisa dipakai untuk ponakan di Indonesia. Jadi kalau misalkan kita nggak ke Indonesia, kita bisa kirim aja lewat paket Pak Rud ya, yang saya pernah share juga di sini. Gitu, itu aja sih tip dari saya jika ingin membeli pakaian yang murah meriah. Itu bisa dibeli di pada saat sale. Kayak baju ini ya, kayak ini harganya awalnya ini yang si tahun ini 39, sekarang cuma 6 euro aja. Berapa persen ya? Jadi saya beli yang 6 sampai 10 euro, jadi 9,99 gitu. Nah kayak ini juga cuma 6 euro aja dari Wall ya. Jadi buat saya kalau yang ini. Terus ini 10 euro ini Tokyo dari harga 35 ya, tapi ternyata si Cahaya nggak tertarik, jadi ya udah dikirim aja ke Indonesia buat ponakan. Itu mereka pasti suka. Kalau kalau anak-anak kan yang umur 12-an, samalah seumuran Cinta Cahaya, saya lihat suka pakai sweater kayak gini ya, panas tapi menurut anak-anak di sana nggak apa-apa. Kalau kita di Indonesia pakai gini kepanasan. Tapi kalau anak-anak buat naik motor mungkin ya, kalau yang udah besar gitu ya. Jadi vlognya, tipnya itu aja. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya.